Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pamator IST Anokoya dimanapun berada. Siang hari ini sudah lama kita tidak berjumpa di program podcast atau ngobrol santai. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan Ketua Program Studi IST Anokoya Prodi Biologi dengan Bapak Bayuda Lukman Al-Farisi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke bincang-bincang santai, pertama kita akan tanyakan dulu ke Bapak Lukman selaku Kaprodi Biologi sekilas tentang biografi, Pak. Biografi dari sampean selaku Kaprodi. Mungkin bisa diceritakan perjalanan kuliah ataupun perjalanan karir lah, biar mungkin pemirsa juga tahu gitu, bagaimana perjalanan karir selama berkuliah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi jika misalnya ditanya biografi singkat, memang ini perlu kita persingkat karena akan panjang jika tidak disingkat. Iya. Pertama terkait nama, saya tadi disampaikan bahwa nama saya Bayuda Lukman Al-Farisi. Saya berasal dari Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb. Untuk profil diri, ya saya lahir di Sumeneb, alhamdulillah. Tepatnya di tanggal 17 Agustus 1992. Wah, kebetulan ini 17 baru kemarin saya. Oh iya, ya. Kemudian terkait dengan pendidikan, memang saya dulu sekolah di desa, di Lobuk, tepatnya di negeri. Namun untuk menengah pertama dan juga atas saya tempuh di pondok pesantren, dan itu otomatis saya sekolah di SMP, di SMA swasta. Namun saya bersyukur karena saya pernah mengenyam pendidikan di pesantren, walaupun tidak lama, hanya 6 tahun. Saya pernah menempuh pendidikan di Tarbiyatul Muallimin Alamin. Kemudian saya melanjutkan di pondok pesantren Al-Kausar, yang kurang lebih jika diakumulasi saya berada di pesantren itu 6 tahun. Itu menjadi modal penting buat saya ketika saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi walaupun dulu saya memang sekolah ataupun mondok, sekolah formalnya itu swasta, namun tidak mengecilkan semangat saya untuk mentargetkan untuk kuliahnya nanti saya ingin di perguruan tinggi negeri. Dan alhamdulillah itu kabul. Tahun 2010 saya memulai kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kurang lebih 4,5 tahun saya tempuh di sana, karena memang kebetulan program studi saya dulu di Tadris Biologi itu paling cepat 4,5 tahun. Oh, iya. Kemudian 2015 saya menyelesaikan studi, kemudian alhamdulillah diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi saya di Universitas Negeri Surabaya dengan mengambil program studi Sains Konsentrasi Biologi. Ya walaupun saya hitungannya banyak main ya, banyak jalan-jalan dan sebagainya, tapi untuk urusan studi saya memang disiplin hitungannya. Karena apa yang menjadi motivasi pertama ya memang karena biaya. Saya tidak ingin studi saya molor, karena memang yang saya motivasi itu adalah biaya. Biaya di luar kota itu cukup berat ya. Makanya ketika saya kuliah, ya kita biasalah lumrah untuk tinggal di ibu kota harus nyambi ya istilahnya, nyambi sambil bekerja atau ngambil freelance lah. Karena kebetulan bidang saya di pendidikan juga, maka pekerjaan ataupun freelance yang saya ambil juga sebidang itu, seperti misalnya privat dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan seperti itu. Nah, mungkin pemirsa yang ada di rumah ini pengen tahu, Pak, kira-kira apa yang latar belakangi Bapak itu untuk mengambil jurusan biologi di kuliahnya? Mungkin ada inspirasi atau ada dorongan orang tua dan lain sebagainya mungkin. Ini menarik ya, ketika jurusan yang saya ambil biologi. Saya mengenyam pendidikan formal itu di pesantren yang kebetulan untuk penjurusan kan di SMA ya. Saya menempuh di SMA Plus Al-Kausar, beralamatkan di Jalan Lawangan Daya pada Mau Pamekasan. Sebagai lembaga yang hitungannya baru berdiri waktu itu, saya kalau tidak salah angkatan kedua ataupun ketiga, tentu keterbatasan sarana itu menjadi hal yang biasa ya. Walaupun ya yang jujur kalau misalnya ketika dalam hal pemilihan studi tidak ada intervensi sama sekali dari orang tua hanya mengarahkan.
memberikan gambaran bahwa seperti ini ketika mengambil di jurusan pendidikan ataupun di jurusan sains. Jadi ketika SMA dulu saya memang salah satu mata pelajaran yang saya minati memang biologi ya, karena berkaitan dengan kehidupan dan hitungannya sangat dekat dengan kehidupan kita, sehingga saya merasa perlu memperdalam keilmuan saya dengan biologi. Kenapa biologi? Waktu itu jujur memang dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di SMA saya dulu, namun saya juga sedikit terinspirasi oleh guru pengajar saya. Ya, gitu hitungannya beliau ibu-ibu pengajar biologi dengan segala keterbatasan sarana, tapi beliau bisa menyajikan pembelajaran yang tetap menarik dan juga bisa mengajak kita siswa dengan segala keterbatasan itu bisa tetap dapat gitu ilmunya. Ya tentu ada effort yang lebih, karena jujur ketika saya nyampe ke perguruan tinggi yang ada di ibu kota negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, itu rata-rata background pendidikan mereka adalah dari sekolah menengah atas yang negeri. Ya, bukan pesantren. Bukan pesantren hitungannya. Tapi ya saya kalau kata bahasa Badurnya tak kedik gitu kan. Tetap tetap percaya diri tapi tidak otomatis Oma tahu juga. Minimnya pengalaman laboratorium tentu, namun ya saya tetap bersifat kayak sokul saja, saya olah-olah tahu. Namun di tengah itu saya juga terus mengamati dan alhamdulillah bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang lain seperti itu. Mungkin ya untuk selanjutnya pemirsa di sini, mungkin pemirsa pemator ISTN Nokoya juga ingin tahu Pak, ini bagaimana sebenarnya kan kebetulan Bapak itu menjabat sebagai ketua program studi biologi ya di ISTN Nokoya. Nah mungkin bisa dipaparkan itu profil singkat ataupun perjalanan Bapak selama menjabat sebagai ketua program studi di ISTN Nokoya. Ya. Kalau misalnya sedikit bercerita, memang pada waktu itu saya lulusan tahun 2017 di Surabaya, namun saya tidak langsung pulang ke Madura. Tapi memang tidak ada niat untuk berkarir di luar daerah. Jadi saya memang pengen pulang dan berkarir di Madura, tempat kelahiran saya. Tahun 2018 ISTN Nokoya berdiri ya kalau tidak salah tahun Juni, dan itu dibuka lowongan untuk dosen-dosen termasuk di jurusan biologi. Maka saya mengapply secara online dan juga offline. Namun ya alhamdulillah di satu semester awal memang mungkin sudah ada yang mengisi, tapi di semester genapnya saya dipanggil, dapat telepon dari pihak administrasi BAU waktu itu dan ditawari untuk bergabung bersama ISTN Nokoya. Alhamdulillah waktu itu ya saya langsung sanggupi, dan kebetulan saya juga bukan tipikal orang yang detail dalam hal soal peng-HR dan sebagainya. Jadi ketika saya diberikan kesempatan langsung saya terima tanpa bertanya-tanya juga berapa HR ataupun dan sebagainya. Karena ada hal yang lebih menarik yang saya tanyakan dibandingkan dengan HR begitu kan. Saya berterima kasih kepada Nokoya karena memang ya waktu itu saya juga sempat ngajar di MTS Negeri Sumeneb, di MTSN 1 Trate, kemudian juga saya sempat ngajar di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan STKIP PGRI Sumeneb, dan juga di ISTN Nokoya secara berbarengan. Ya, tahun 2019 awal kalau tidak salah saya di SK untuk jadi dosen tetap, yang otomatis juga menjadi dosen biasa, dosen ngajar saja. Namun selang beberapa bulan kemudian saya ditelepon juga dipanggil oleh wakil rektor 2 dan ditawari untuk menjadi kaprodi. Sontak waktu itu juga agak kaget juga, artinya baru saja masuk tapi sudah diminta untuk jadi kaprodi. Saya juga tidak langsung mengiyakan waktu itu karena saya juga membaca diri sendiri, kayaknya kok belum waktunya gitu untuk jadi kaprodi. Tapi karena memang ada dawuh dari pimpinan untuk diminta istilahnya untuk menjadi kaprodi, ya saya sampaikan insya Allah siap, namun dengan mohon bimbingannya, karena waktu itu saya juga belum pantas juga menempati posisi kaprodi begitu. Nah mungkin selama menjabat sebagai ketua prodi kan agak lama ya Pak, jadi dari 2018 ya? 2019 ya. Nah mungkin selama itu sampai saat ini tahun 2022, nah, mungkin ada kesan selama menjadi ketua program studi, kesan menarik lah, baik itu mungkin pengalaman berinteraksi dengan mahasiswa, ya proses pembelajaran, kesan menarik selama menjadi ketua program studi di ISTN Nokoya. Tentu banyak hal yang saya lalui ketika ada di ISTN Nokoya, tapi alhamdulillah lebih banyak positifnya dibandingkan negatif. Dan tentu untuk kesan bagaimana menjadi kaprodi, ya dengan profil ataupun IST yang baru berdiri tentu banyak tantangan yang harus kami hadapi. Ya selain dengan sarana yang tentu masih belum ideal, juga
peserta didik ataupun mahasiswa yang cukup beragam dari berbagai latar belakang. Itu tentu menjadi tantangan buat kita, buat kami, dan akhirnya kami juga bisa beradaptasi dengan kondisi itu. Kemudian yang perlu saya juga sampaikan, saya sangat berterima kasih kepada Nokoya karena walaupun notabene saya bukan alumni, tapi ketika sudah bergabung dengan STM Nokoya, saya merasa dihargai, katanya dengan dianggap juga sangat welcome walaupun bukan alumni. Makanya saya merasa sangat berterima kasih kepada STM Nokoya yang telah menerima saya untuk bergabung, belajar untuk ya sama-sama untuk mengembangkan perguruan tinggi Institut Sains Teknologi Nokoya. Selama menjadi kaprodi memang terkait dengan profil program studi di akhir tahun 2020 kalau tidak salah kita mengajukan reakreditasi pertama karena 2018 berdiri dan 2 tahun selang itu harus mengajukan reakreditasi. Itu juga perjuangan yang tidak mudah buat kami. Akhirnya kami harus dikarantina bersama teman-teman untuk menyusun borang ya LID, LKPT, bagaimana kiranya program studi biologi, karena waktu itu biologi pertama yang dikeluar ininya jadwalnya. Dan alhamdulillah terrealisasi ya. Alhamdulillah. Terus yang pertama kali. Alhamdulillah kita tidak TMSB. Namun ya ketika asesmen lapangan memang sangat banyak belajar kita, betapa banyak kekurangan ataupun hal-hal yang perlu dibenahi dari program studi biologi di STM Nokoya. Seperti itu mungkin singkatnya.